Saat Nabi Muhammad wafat, umat Islam kehilangan pemimpin terbesar mereka, tapi yang jarang dibahas secara terbuka. Di saat air mata belum kering, pertanyaan paling berbahaya muncul. Siapa yang berhak memegang kendali umat? Dan dari pertanyaan inilah, sejarah Islam mulai retak. Di satu sisi, ada kelompok yang percaya bahwa pemimpin harus dipilih lewat musyawarah. Maka, Abu Bakar menjadi khalifah pertama, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Inilah jalur yang kemudian dikenal sebagai arus besar Sunni. Tapi di sisi lain, ada pandangan berbeda. Menurut Syiah, kepemimpinan seharusnya jatuh kepada Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya karena beliau sahabat, tapi karena beliau keluarga Nabi, menantu Nabi, suami Fatimah, dan ayah dari Hasan serta Husain. Disinilah letak kontroversinya. Bagi Sunni, Abu Bakar adalah pemimpin sah yang dipilih umat, tapi bagi Syiah, Ali adalah sosok yang paling berhak meneruskan kepemimpinan. Setelah Nabi, satu pihak melihatnya sebagai musyawarah penyelamat umat, pihak lain melihatnya sebagai momen ketika Ahlul Bait tersingkir dari pusat kekuasaan. Dan sejak saat itu, perbedaan ini bukan cuma soal ibadah, tapi soal satu pertanyaan gelap: apakah sejarah Islam awal dibangun di atas konsensus atau konflik politik yang disembunyikan? Lalu sejarah makin panas. Ali akhirnya menjadi khalifah, tapi masa pemerintahannya penuh konflik. Perang Jamal, Perang Siffin, fitnah besar, perpecahan politik, darah sesama muslim tumpah, dan puncak lukanya terjadi di Karbala. Husain bin Ali, cucu Nabi, terbunuh. Bagi Syiah, Karbala adalah bukti bahwa kekuasaan bisa berubah menjadi tirani. Bagi Sunni, Husain tetap dicintai dan dihormati. Tapi cara melihat tragedinya berbeda. Yang lebih gelap lagi, perbedaan sejarah ini tidak pernah benar-benar selesai. Berabad-abad kemudian, luka itu dipakai lagi dalam politik modern. Iran, Arab Saudi, Irak, Suriah, Yaman, Lebanon. Kadang yang disebut konflik mazhab sebenarnya juga perang pengaruh, minyak, wilayah, dan kekuasaan. Agama jadi bendera, tapi di belakangnya politik sedang bermain catur. Jadi Sunni dan Syiah bukan cuma beda cara salat, akar konfliknya jauh lebih dalam. Siapa yang berhak mewarisi otoritas setelah Nabi wafat? Musyawarah umat atau garis Ahlul Bait? Dan selama pertanyaan ini masih menyala, sejarah akan terus berbisik. Perpecahan terbesar kadang lahir bukan dari musuh luar, tapi dari perebutan makna di dalam rumah sendiri.